Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kehidupan, kekuatan, kesanggupan bagi kami untuk kami boleh hidup, melangkah dengan iman. Kami datang beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani. Bahkan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Di dalam ibadah ini Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami mengucap syukur kepada Engkau. Karena memang Engkau Allah yang patut dipuji, disembah dan dimuliakan. Bahwa Tuhanlah menjadi pusat hidup kami. Tuhan yang menjadi sentral dalam hidup kami. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya dalam hidup kami. Tuhanlah fokus hidup kami. Dan Tuhan Yesus adalah kebutuhan kami yang sesungguhnya. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan firman kebenaran-Mu Tuhan adalah kehendak-Mu yang kudus. Perintah-Mu adalah kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang akan kami baca, yang akan kami pikirkan, renungkan bersama. Ini Tuhan, boleh kami paham, boleh kami mengerti. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, Engkau urapi. Bahkan seluruh jemaat-Mu, kami yang mendengar. Tuhan tolong kami, waktu yang Tuhan berikan ini kami pakai dengan efektif. Roh Kudus memimpin hamba-Mu dalam berbicara dan jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu pemberitaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Oh, haleluya. Ya, tanpa berbasa-basi, nanti basi gitu kan. Kita langsung baca firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Aja sampai 15 tapi kita baca ayat sampai apa itu? Bangun. Oke, ada aja ya. Kirain kiriman rudal dari Iran. Oke. Mari kita konsentrasi. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang 12 saja. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat genap, ayat 2 dan seterusnya ya. Kita baca sambil mengamati tulisan demi tulisan firman ini. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Haleluya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Iya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan itu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau berbicara tentang pelayanan kasih. Ya, ini hari-hari punya, ya, gitu ya, Pak Ferry. Hari-hari punya ini, Pak. Ya, semuanya pelayanan kasih. Cuman ini agak rada-rada gimana ya? Kalau kita mau berbicara pelayanan kasih itu, di situ kita akan menemukan atau akan berhubungan atau akan bersentuhan dengan apa yang namanya memberi. Nah, ya. Kalau memberi ini wajahnya agak berubah ini ya. Haleluya, ya. Berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Memberi. Sekali lagi berhubungan dengan apa? Memberi. Nah, itu ya. Memberi ya. Nah, yang menarik ya dari Paulus ini ya. Dia ini berbicara kepada jemaat apa? Siapa? TCC? Oh, amin. Ya pasti dong. Tapi di Alkitab tadi yang kita baca konteksnya di jemaat Korintus. Nah, kita sudah tahu ya jemaat Korintus itu jemaat yang sangat kaya. Ya. Bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya dengan karunia-karunia rohani. Jadi mereka ini orang-orang yang luar biasa. Ini jemaat Korintus ini ya. Di ayat berapa tadi yang kita baca? Ayat 7 ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu ya. Apa itu kaya dalam segala sesuatu? Dalam iman, dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu, di dalam kasih mereka. Wah, itu luar biasa jemaat Korintus ini. Nah, pelayanan kasih. Tapi di ayat 1 Bapak Ibu ya kita lihat ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Paulus justru memberi contoh jemaat mana? Makedonia ya. Di mana itu Makedonia Pak Yet? Ya. Timur Tengah. Iya. Ya, ya. Kalau kita baca di ya ensiklopedi ya. Itu di dekat Turki ya, dekat Turki berbatasan dengan Suriah. Jadi ya daerah-daerah Turki lah ya. Minimal kita tahu oh ya Makedonia ada di daerah-daerah sana ya. Nah, kita bisa membayangkan ya kalau hari ini mungkin katakanlah dari Istanbul, Turki ke Israel atau ke Yerusalem, ya mungkin kalau saya baca itu kurang lebih kalau naik pesawat 145 menit. Ya, ada seribuan kilometer dari Istanbulnya, belum dari Makedonianya. Ya, jadi ada seribuan kilometer ke Yerusalem. Nah nanti bisa bayangkan Paulus ya dan Barnabas itu mereka membawa uang, nanti kita baca ya. Uang hasil pengumpulan itu ke Yerusalem Bapak Ibu. Nah itu kalau jalan kaki, kalau orang jemaat Yerusalem lapar Pak, kalau mereka jalan kaki, keburu mati mereka Pak. Baru mereka bisa dapat bantuan Pak. Gitu ya, zaman itu loh, zaman itu.
Ya kalau sekarang ya tinggal naik pesawat sampai. Tapi tergantung. Kalau rudal Iran itu Pak bisa juga mati Pak ya. Nah gitu ya. Ya, syukur-syukur bisa selamat. Ya, jokes aja ya, bercanda. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu Pak, wah mungkin kalau naik unta ya kan. Berapa lama perjalanan itu. Tapi poinnya begini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini yang menarik. Jemaat Korintus itu nanti kita baca itu sebenarnya mereka sudah memulai pelayanan ini. Ya, sudah memulai ada di ayat yang kita baca tadi. Tapi Paulus ingin mengingatkan mereka kembali bahwa ada loh jemaat ini yang ada dekat Suriah sana, yang ada dekat Turki sono, ya. Jemaat Makedonia namanya. Jemaat Makedonia di sini Saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka itu jemaat yang susah Bapak Ibu ya. Jemaat yang miskin Bapak Ibu ya. Apalagi mau nih, jemaat susah, jemaat yang miskin Bapak Ibu. Ya di sana ya dicatat. Tapi di sini Saudara, di ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Nah Bapak Ibu, bayangkan sudah susah, sudah miskin, menderita pula. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, ya miskin aja nggak usah pakai sangat kali ya. Tapi begitulah, kita lihat aja apa yang tertulis di versi Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah itu Bapak Ibu. Sangat miskin Pak Jeffer, gitu ya. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini dipuji, ini dicatat di dalam Alkitab. Ada sejarah di mana jemaat Makedonia, jemaat yang sangat miskin, tetapi Alkitab mencatat, Alkitab memberi kesaksian, Tuhan menyaksikan bahwa mereka kaya dalam kemurahan. Oh haleluya Bapak Ibu. Ini fakta sejarah ya, bahwa ada jemaat yang model begini zaman itu. Mereka luar biasa. Ayat 2, ini kesaksian Paulus. Aku bersaksi bahwa mereka jemaat Makedonia telah memberikan menurut kemampuan mereka, ya. Menurut kemampuan mereka. Jemaat yang sangat miskin, Paulus ngomong, aku bersaksi bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka. Ya, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, ini bukan gaya-gayaan ya, bukan. Tapi ketika Alkitab mencatat ada jemaat Makedonia yang memberi, yang sangat miskin tapi memberi bahkan melampaui dari kemampuan mereka, itu benar Bapak Ibu. Ya, Tuhan juga menjadi saksi sampai firman ini ada. Menuliskan ada jemaat yang model kayak begini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Di semenanjung Balkan, ya kalau kita lihat peta, itu ada yang namanya Makedonia. Ada Bapak Ibu jemaat kayak begini zaman dulu itu. Memberi melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Ya kami ini Paulus dan kawan-kawan ya, Barnabas. Dan juga rekan-rekan pelayan yang lain. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wah saudara, ini jemaat jadi Islam begini Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang, Pastor Pak Gem, hamba Tuhan, kami mau dong melayani. Beri kami kesempatan, kami juga mau. Kami mau ngambil bagian dalam pelayanan ini. Ayo dong, misalnya begitu ya. Kami mau semampu kami, bahkan juga melampaui kemampuan mereka. Alkitab mencatat. Ini dorongan Bapak Ibu Saudara ya. Ini luar biasa jemaat ini. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya kalau saya mengharapkan
10 juta, mungkin mereka memberi 20 juta, 30 juta. Misalnya itu contoh ya. Karena mereka memberi lebih banyak dari yang kami harapkan kan. Itu yang Paulus saksikan. Iya, amin. Mereka memberikan diri mereka. Ya kan? Memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah. Ya. Saudara, tentu kita bertanya-tanya. Kok ada model jemaat kayak gini ya? Next. Saudara, apa yang membuat mereka kayak gitu, saudara? Apa yang membuat mereka walaupun miskin tetapi mereka mau memberi, mau membantu pelayanan saudara-saudara orang-orang kudus pada waktu itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 1 dikatakan bahwa saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bahwa semua itu saudara yang menggerakkan itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu. Ada kasih karunia Tuhan kepada jemaat Makedonia ini saudara. Teolog, penulis Matthew Henry. Dia bilang begini. Kasih karunia Allah harus diakui sebagai akar dan sumber dari semua kebaikan yang ada dalam diri kita. Atau yang dilakukan oleh kita pada setiap saat. Dan merupakan kasih karunia dan kebaikan yang besar dari Allah. Dan diberikan kepada kita jika kita dibuat menjadi berguna atau bermanfaat bagi orang lain dan siap untuk perbuatan baik apapun. Jadi si Henry ini mengatakan bahwa kasih karunia Allah lah yang menjadi akar dari sumber semua kebaikan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam jemaat Makedonia. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, gak semua orang itu dapatkan kasih karunia Tuhan. Gak semua jemaat itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Gak semua gereja itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nanti kita lihat. Kenapa gak semua gereja? Nanti kita lihat itu ada alasan-alasannya. Tetapi ini harus kita pahami. Ada jemaat yang model begini yang dipakai oleh Tuhan. Itu mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Itu menjadi sumber. Itu yang menjadi akar saudara. Yang kedua, next. Mereka memberi diri kepada Allah. Wah, ini keren Bapak Ibu ya. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jemaat Makedonia hidupnya diberikan kepada Tuhan. Amin. Kenapa mereka itu sanggup untuk menolong, memberi walaupun mereka itu dalam sangat miskin. Pertama-tama karena mereka sudah memberi hidup mereka kepada Tuhan. Ini keren Bapak Ibu, ini keren. Saya ambil kutipan saudara dari Bible Expressions Commentary. Jika kita memberikan diri kita sendiri kepada Allah, kita tidak akan mempunyai kesukaran untuk memberikan milik kekayaan kita kepada Allah.
Nah itu, dipahami ini Bapak Ibu ya. Jika kita memberikan diri kita sendiri kepada Allah, kita juga akan memberikan diri kita kepada orang lain. Adalah mustahil untuk mengasihi Allah dan mengabaikan kebutuhan dari sesama kita. Nah ini Bapak Ibu. Jangan mengatakan saya ini mengasihi Tuhan. Tapi lihat orang yang membutuhkan, kita buang muka. Iya kan? Minggu kemarin sudah dikasih contoh. Bagaimana orang Samaria yang murah hati. Itu contoh yang real saudara. Saya ulangi lagi saudara. Ada yang orang dari Yeriko turun ke Yerusalem. Dia dirampok habis-habisan. Dipukul setengah mati. Bahkan hampir mau mati. Ya kan? Ini yang kalau kita mengatakan orang yang mengasihi Tuhan. Datang seorang imam. Siapa imam itu? Ya pendeta. Kalau nyaman sekarang hamba Tuhan. Ketika dia melihat orang yang lagi susah itu. Yang lagi mau hampir mati baru dirampok dan penuh dengan luka-luka karena dipukul. Hamba Tuhan ini, pendeta ini, siapalah namanya ke zaman sekarang ini. Dia cuman minggir lewat saja. Gitu kan? Alkitab mencatat datang orang yang kedua, orang Lewi. Siapa orang Lewi itu? Pelayan-pelayan ini di mimbar, di altar, pengurus-pengurus. Pelayan-pelayan bait Tuhan, pelayan-pelayanan di gereja. Apa yang dia lakukan? Sama dengan imam. Ya, like father, like son, ya. Seperti gembala begitu juga pelayan-pelayannya, begitu juga jemaatnya. Ya. Imam lewat, orang Lewi lewat, pendeta gembala lewat, ya pelayan juga lewat. Tapi ada orang Samaria. Siapa orang Samaria? Mereka adalah keturunan Israel yang kawin campur sehingga dianggap najis oleh orang Israel murni. Orang kelas 2. Orang yang dianggap orang yang menyembah berhala bagi orang Israel. Orang yang dianggap tidak menyembah Yahweh, tidak menyembah Allah. Orang yang sudah bergeser dari Taurat yang sesungguhnya. Tapi orang yang dianggap sudah melenceng dari Taurat. Orang yang dianggap najis oleh orang Yahudi asli. Ketika dia lihat itu, Alkitab mencatat, dia justru yang menolongnya, membantunya, merawat, membersihkan luka-luka. Bahkan dia antar ke penginapan. Dibalut, disuruh. Dia bilang begini ke orang penginapan, tolong dirawat dia. Aku mau pergi. Kalau ada yang kurang, gua akan bayar lagi. Istilahnya begitu ya. Gua akan tambahin lagi. Yesus bilang, di antara ketiga orang ini, siapa yang disebut sesama manusia? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Siapa sesama manusia itu? Di antara 3 orang ini, imam, Lewi, atau orang Samaria? Halo? Ngerti nggak sih saya ngomong? Hah? Orang Samaria ya? Jangan sama lu, orang Samaria Pak. Wah, gitu ya. Jangan saya ceritakan lagi dari awal, bolak-balik aja kita situ ya. Ya, orang Samaria, Bapak Ibu. Orang yang dianggap najis, itulah. Kadang-kadang hidup kita ini kalau sudah berkhotbah, kalau sudah melayani, kayaknya kita sudah orang paling benar di dunia ini. Saudara, kayaknya kita ini sudah kudus banget. Udah paling dekat dengan Tuhan. Nih, lihat yang Yesus bilang tadi. Ini orang yang paling jauh menurut ukuran Israel. Tapi justru dia yang nolong ini. Ngorbanin waktunya, ngorbanin uangnya, ngorbanin pikiran, tenaganya. Itu orang seperti itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Oh Bapak Ibu. Saya merinding Bapak Ibu kalau bicara itu. Bagaimana dengan hidup kita? Pernah jumpa hal-hal begitu?
Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Henry bilang begini. Apa yang kita berikan untuk penggunaan yang murah hati. Ya, ini bagus kata-katanya. Apa yang kita berikan untuk penggunaan yang murah hati tidak akan diterima oleh Allah. Oh, saudara. Kita memberi dengan murah hati tidak akan diterima oleh Allah. Ataupun berubah menjadi keuntungan kita. Kecuali kita pertama-tama memberikan diri kita sendiri kepada Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada kita semua Bapak Ibu, jemaat dikasih dalam Tuhan. Harta, uang lebih berharga mana dengan hidup atau nyawa? Nyawa. Betul? Sepakat kita itu ya? Ya kita sepakat. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Sepakat situ ya? Makanya tidak heran. Kalau orang sakit, Pak Dokter, sembuhkan dia. Uang tidak masalah bagi saya. Tapi tolong sembuhkan. Mau dimanapun, berapapun biayanya, saya akan bayar. Karena nyawa hidup itu lebih berharga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jemaat Makedonia memberi diri kepada Allah. Lihat orang yang kalau sudah hidup di dalam Tuhan. Orang yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia tidak akan memikir lagi untuk memberi itu. Gua kasih 500 juta. Waduh, gaji berapa tahun gua itu. Dia tidak akan memikirkan untung dan rugi Bapak Ibu. Bapak Ibu dan kita semua sepakat bahwa hidup itu lebih berharga. Amin. Kalau yang berharga ini kita sudah serahkan kepada Tuhan. Pak Yed, uang kita juga kita akan serahkan kepada Tuhan. Setuju nggak Pak Yed? Jangan berubah wajahnya Pak. Harta kita juga apapun yang ada pada kita. Artinya hidup kita ini lebih berharga. Ya kan? Sudah serahkan ke Tuhan. Kita sudah serahkan ini kepada Tuhan hidup kita. Sudah serahkan. Ini yang berharga kita sudah serahkan hidup kita. Maka kalau yang receh-receh begini Bu, yang lain itu kita akan serahkan juga akan ngikuti. Ya. Karena yang berharga kita sudah kasih ke Tuhan. Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, salib. Dia berikan anaknya buat kita. Dia berikan bagi kita. Yesus datang, Yesus mati, Yesus menebus dosa kita. Yang terbaik, yang berharga Allah berikan bagi kita. Bukan kitanya yang disalib, bukan kitanya yang dihukum, bukan kita yang menderita, bukan kita yang pikul salib secara fisik. Bukan kita yang dicambuk, bukan. Padahal harusnya kita semua yang harus mengalami itu. Tapi karena kasih Tuhan, dia berikan putranya. Dan dia tergantung di sini. Mati bagi kita. Itulah pemberian yang sesungguhnya. Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Kadang-kadang kita memberi persembahan aja susah setengah mati. Maaf Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang tadi ini agak-agak ngeri karena ini berbicara pelayanan kasih. Itu berarti memberi. Ya kan? Makanya saya bilang, di tempat ini saya bilang, kalau Bapak Ibu katakanlah kita mau memberi persembahan. Aturlah dari rumah. Ya. Oh sekian rupiah.
Artinya persembahan itu sudah kita doakan, Tuhan, hari ini persembahanku buat Engkau. Berapapun nilainya, tapi hati yang mau beri. Ya. Kita memberi dengan sukarela. Ini Tuhan persembahanku buat Engkau hari ini. Aku mengucap syukur, Tuhan berkati. Baru setelah ada kantong kolektan kita kasih. Nah kita beda. Gereja ya, gereja bukan di sini, sono lah. Kantong kolektan baru. Kita baru mau kotak-kutik berapa mau ngasih, berapa mau ngasih, berapa mau ngasih. Persembahan itu dipersiapkan dari rumah. Kalau Anda nggak punya amplop, Tuhan hari ini saya mau beri persembahan ini untuk Tuhan. Sekian, ini Tuhan persembahanku, berkati, saya akan persembahkan buat Tuhan di gereja hari ini. Tuhan berkati. Ketika kolektan itu datang, kita kasih. Diberkatilah. Ya. Kalau Anda memang rela memberi banyak ya, monggo. Tapi kalau ada yang ada padamu cuma segitu, ya monggo Bapak Ibu ya. Tuhan melihat hati. Ini yang menjadi faktor penggerak dan inilah yang harusnya menjadi faktor penggerak dalam hidup kita. Next. Nah, ini dia. Karena kita memberi diri kepada Allah, ada buahnya dong. Betul enggak? Amin. Ya. Apa buahnya jemaat Makedonia? Membantu orang Kristen yang menderita di Yerusalem. Nah ini harus kita baca ini. Roma 15 ayat 25 sampai 27. Ya. Mari kita lihat ayat ini. Roma 15. Roma. Ayat 25 ya. Nah. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya ya, telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah itu saudara. Jadi mereka itu sudah memberikan persembahan, sudah mengumpulkan. Paulus itu memberi kesaksian. Kenapa mereka memberi itu? Paulus mengatakan yang enak itu di ayat 27 tadi. Ya, karena bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi. Artinya penginjilan itu dimulai dari Yerusalem, orang Yahudi. Baru mereka karena penganiayaan menyebar ke sana kemari. Menyebar. Nah, bangsa-bangsa lain mendapatkan berkat dari orang-orang Yahudi secara rohani. Nah Paulus bilang, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain, Makedonia, Akhaya, melayani orang Yahudi dengan harta duniawi. Jadi kamu sudah diselamatkan loh berkat orang Yahudi. Ya berkat Tuhan teman melalui orang Yahudi. Yang Kristen ya. Mereka karena penganiayaan tersebar, terpencar. Nah marilah kita bantu dengan harta yang ada padamu. Untuk sekarang mereka lagi mengalami penganiayaan. Lagi penderita, lagi susah hidupnya. Yuk bantu yuk. Nah, istilahnya begitu Bapak Ibu ya. Yuk bantu yuk. Nah gitu. Saint Paulus. Membantu orang Kristen yang menderita di Yerusalem. Ini buah saudara dari hidup orang yang memberi diri kepada Allah. Ya hidup sudah kasih kepada Tuhan. Apalagi yang lain Bapak Ibu. Yang berharga aja sudah dikasih, apalagi yang lain. Pasti dikasih. Memberi dari kemampuan mereka. Ayat 3 ya tadi.
Di 2 Korintus 8. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui dari kemampuan mereka. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini bukan hanya orang yang memberi bajunya, tapi jubahnya juga dikasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, Saudara. Yesus, Tuhan atau Alkitab mencatat bahwa Allah mengasihi dunia ini. Buktinya apa? Nah gitu kan. Bukan cuma ngomong doang Allah. Gua kasih anak gua nih. Nah itu Saudara, keren ya. Bukan ngomong doang. Tapi dia kasih anaknya. Nah itu Saudara. Kadang-kadang kita kan ngomong aku mengasihi tapi nggak pernah dikasih. Nah itu kan lucunya orang Kristen di sana ya, bukan di sini. Yang ketiga, buah dari memberi, menyelesaikan pelayanan kasih yang telah dimulai. Nah ini Saudara ayat 6. Ya, menyelesaikan. Apa yang harus diselesaikan? Ini berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat Makedonia sudah mulai, Paulus ingatkan, kamu selesaikan dong yang kamu sudah mulai dulu. Apa sih itu? Ya kan? Mari kita baca ayat yang ke-6. Sebab itu aku mendesak Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Dan seterusnya ayat 10 ya. Dan ayat yang ke-11. Jadi itu harus diteruskan. Jadi harus dituntaskan pelayanan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini Saudara hal yang harus kita pahami ya di dalam kehidupan kekristenan, di dalam iman kita mengikuti Tuhan. Bahwa pelayanan-pelayanan seperti ini diungkapkan oleh Paulus supaya kamu, jemaat Korintus, Makedonia sudah mulai. Makedonia sudah melakukan. Makedonia sudah mengumpulkan. Kamu yang dulu ya sudah diselesaikan. Itu yang harus dilihat. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaanmu itu. Ya di dalam ayat 11a. Calvin itu mengatakan begini. Dari ayat menyelesaikan itu ya. Kenapa harus diselesaikan? Ada kemungkinan bahwa jemaat atau semangat membantu dari jemaat Korintus itu menjadi dingin ya atau mulai dingin. Dan Paulus menasihati mereka untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai, Bapak Ibu. Jadi ada dikasih ingat ulang. Makedonia udah mulai ini. Lu kan dulu itu udah pernah lo. Kok dengar dulu lu sudah mulai ngumpulkan. Ayo, come on. Laksanakan kembali itu. Ya, seolah Paulus itu ngomong gitu kepada jemaat di Korintus. Dan kita ingat bahwa jemaat yang miskin aja, yang susah aja sudah membantu. Kamu dulu yang kamu mulai itu yuk selesaikan. Nah itu saudara. Jangan sampai menjadi dingin saudara ya pelayanan kita. Pelayanan kasih kita jangan sampai menjadi dingin. Diingatkan ya, diingatkan. Ya, seperti firman Tuhan pagi ini. Mungkin kita sudah mulai dingin ya dalam pelayanan-pelayanan kasih ya. Come on, bangkit. Ayo. Ya, kita seperti jemaat Makedonia. Tidak usah kita punya harta berapa, enggak usah. Ya kan? Ada seorang pendeta ngomong begini kepada jemaatnya. Pak, ini kan gereja lagi membangun. Kalau kamu punya uang 500 juta, bolehkah engkau memberi setengah? Oh siap, pasti saya akan memberi.
Tapi maaf Pak Pendeta, saya tidak punya uang sebanyak itu. Oke. Dia pergi ke bapak yang satu. Pak, gereja lagi butuh uang untuk membangun gereja. Kalau bapak punya sawah 10 hektar, maukah yang setengah bapak berikan buat Tuhan? Oh siap, pasti saya mau. Tapi kan sawah saya itu sawah pinjaman Pak Pendeta. Oh ya udah, oke. Pendeta pergi ke bapak lagi yang satu. Pak, jika bapak punya 2 ekor babi, maukah yang satu bapak persembahkan buat Tuhan? Oh orangnya lagi marah. Oh gak bisa. Saya punya 2. Terus kalau saya tinggal satu. Nah itu saudara ya. Poinnya adalah gini Bapak Ibu. Anda itu gak punya uang 500 juta, 1 miliar, berapa miliar saudara. Berapa ratus juta uang yang kamu punya. Terus kamu janji sama Tuhan akan memberi. Yang 2 aja kamu gak mau kasih. Iya kan? Omong kosong gitu Bapak Ibu. 500 juta, oh iya saya akan memberi. Tapi sayang aku gak punya uang seperti itu. Giliran cuma punya 2 aja lu gak mau kasih 1. Yang memang nyata-nyata punya ya. Yang nyata-nyata punya. Ini Bapak Ibu Saudara. Harus kita perhatikan. Next. Alasan orang tidak mau memberi. Ini alasan umum Bapak Ibu ya. Nah ini. Ini gereja atau diri kita aja ya. Diri atau gereja apa aja lah. Gereja kita sudah pernah susah dan menderita. Dan kita bisa menjalani dan mengatasinya. Jadi mereka juga harus bisa. Nah ini alasan-alasan orang. Kan kita gereja kita juga pernah susah kok. Dan kita tahu kan kita bisa menjalani loh. Harusnya mereka bisa. Nah itu. Alasannya keren ya. Padahal karena nggak mau memberi aja. Yang kedua, kalau kita bantu sekarang, bagaimana besok kalau kita butuh uang? Ah, ini kan, aduh, ya sih gue mau bantu, tapi aduh, jika kalau gue besok butuh gimana? Nah itu kan, padahal sebenarnya nggak mau. Suka menggunakan ayat firman sebagai bentuk justifikasi. Nah, ini pakai ayat lagi kan? Untuk pembenaran. Misalnya ayat apa ya? Roma 8:28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oh haleluya. Udahlah. Itu juga Allah bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang mereka alami sekarang itu adalah pekerjaan Tuhan. Allah sedang bekerja dalam hidup mereka dan pelayanan mereka. Pasti juga akan ada kebaikan yang akan mereka terima. Itu kan yang kita alami dulu. Nah itu. Tidak memiliki kasih, ya udah pasti Bapak Ibu ya. Orang itu kalau sudah gak punya kasih, jangankan gak punya kasih, kasih aja udah mulai dingin, sudah repot Bapak Ibu. Ya kan? AC kita berapa PK di sini Pak? 2, 4, 6, 8. 8 di bawah ada 2, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 kurang lebih 21 PK. Semua lantai 1 sampai lantai 3 Pak. Ini aja Pak Yet udah gini-gini Pak. Yang cuman berapa PK di sini. Dingin gitu Pak. Ya, kalau sudah mulai dingin kan, itu. Poinnya apa yang saya mau ngomongin? Kebayangkan 21 PK ini ada di rumah kita Pak Yet. Beku Bapak Pak, beku. Bukan hanya ruangan Pak yang dingin, dianya juga langsung dingin Pak. Gitu Pak Yet ya. Di Pak Yet mah hangat terus. Haleluya, amin dong Pak. Amin.
Makanya saya tanya, istri mana Pak? Ibadah kedua. Haleluya. Kirain gak datang. Luar biasa. Next. Nah ini Bapak Ibu harus kita baca ya. Janji Tuhan sebagai pendorong untuk memberi. Nah ini kita harus ingat. Inilah janji Tuhan untuk mendorong kita untuk memberi. Ya, coba kita cepat aja ya. Waktu Amsal 28 ayat 27. Yang sudah dapat saya mohon langsung baca aja Pak. Ya Bu ya. Amsal 28 ayat 27. Ya. Nah itu saudara. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkurangan. Amin. Amin. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat, nggak usah dibaca itu. Ya, ngeri itu ya. Cukup kita ngerti aja ya. Ini harusnya menjadi pendorong untuk kita memberi. Ya. Apalagi? Lanjut. Amsal 19 ayat 17. Nanti bisa baca di rumah ya Bapak Ibu. Pelajari lagi. Yuk. Memiutangi. Nah, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Ya, orang lemah itu ya orang lemah itu orang yang ya susah, ya kekurangan. Ia memiutangi hutang. Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan yang berhutang kepada kita ya. Dan Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Wah, itu luar biasa ya. Amsal 11:25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya itu, ya kan? Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya saudara ya. Tapi jangan berpikir kalau saya beri 1 miliar, tiba-tiba langsung dapat 100 miliar. Ya bukan gitu ya. Percayalah, Tuhan akan memberi. Ya Tuhan akan membalas. Ya kan? Kita sama dengan kita memiutangi Tuhan tadi. Yuk, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yuk, yang berbahagia yang memberi atau menerima? Hah? Memberi, ya kan? Apa? Yang lebih berbahagia? Memberi. Oke, amin ya. Haleluya. Wahyu 14 ayat 13. Ini dari hidup sampai mati. Wah. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih mereka. Sekarang segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kasih kita itu menyertai kita. Sampai kita di sorga sana. Wah Bapak Ibu. Jadi kita itu investasinya investasi pada kerajaan sorga. Ya investasi di dunia boleh kalau Anda hidup di dalam bisnis, punya usaha apa ya. Monggo-monggo aja, sah-sah aja itu. Tapi mari kita juga belajar untuk investasi di surga. Melalui pelayanan kasih. Yaitu memberi. Apa yang ada pada kita ya. Bukan apa yang tidak ada pada kita ya. Jangan. Nanti berarti nyuri itu nantinya. Jangan. Tuhan nggak berkati. Tuhan kutuk nantinya. Jangan ya. Apa yang ada pada kita. Kita punya $2, $1.000, 1 juta, 5.000, 10.000 juga monggo. Karena itu yang ada pada kita sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Bahkan kalau bisa melebihi kemampuan kita, is okay, nggak masalah. Yang penting kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Ya, next. Nih. Nah ini ada quotes dari Thomas Aquinas. Manusia tidak boleh menganggap harta milik lahirnya sebagai miliknya sendiri. Jadi harta kita menurut Aquinas nggak boleh kita anggap sebagai milik kita sendiri. Tetapi umum bagi semua. Milik semua Bapak Ibu ya. Wah kayaknya janganlah kalau begini. Gua nggak sepakat lah sama Aquinas nih. Sedemikian rupa sehingga membagikan miliknya tanpa ragu-ragu pada waktu orang lain ada dalam kebutuhan. Membagikan miliknya
tanpa ragu-ragu. Pelopor gereja Metodis John Wesley bilang begini, carilah uang sebanyak-banyaknya. Setelah itu simpanlah uang sebanyak-banyaknya. Kemudian bagilah uang itu atau berilah uang itu sebanyak-banyaknya. Jadi enggak ada yang kita pegang, Bapak Ibu, semua dikasih begitu ya. Tapi ngerti ya, paham ya maksudnya ya. Makanya uang itu jangan di hati Bapak Ibu, cukup di tangan aja supaya enak. Karena uang kalau sudah di hati, kita jadi cinta uang. Sudah susah ini mau keluar Bapak Ibu. Kalau tangan, John Wesley bilang cukup uang itu di tangan saja. Jadi ketika orang membutuhkan pertolongan, kita akan memberi. Itu cepat Pak, karena uang di tangan. Tapi kalau uang sudah di hati, sama seperti istri dan pasangan kita. Gak mungkin kita bagi kepada orang lain Bapak Ibu. Betul? Amin. Sama uang sudah di hati jadi cinta uang. Lu yang susah lu, bukan gua. Bodoh amat gua. Gua aja usaha, lu usaha dong. Nah itu kan. Gua aja kerja capek. Lu taunya minta. Ya ingat ya pada yang membutuhkan. Billy Graham, ini orang saya suka dengan beliau. God has given us two hands, ya. One to receive, one and the other to give with. We are not system made for hoarding. We are channels made for sharing. Allah telah memberikan kita dua tangan, satu untuk memberi dan satu untuk memberi dan satu untuk menerima. Kita ini bukan dibuat seperti apa ini? Bak air ya. Penampung air ya. Tapi kita ini penampung air untuk menimbun air gitu ya. Atau menampung air. We are channels made for sharing. Kita adalah saluran yang dibuat untuk membagikan, berbagi saudara. Wah keren kata-kata ini saudara ya. Take and give. Menerima dan memberi. Nah, itu. Menurut Billy Graham ya. Terakhir. Saya yakin pasti penutup terakhir. Halo. Oh. Ya, thank you ya. Penutup. Nah ini. Adalah mungkin untuk memberi tanpa mengasihi. Tetapi adalah tidak mungkin untuk mengasihi tanpa memberi. Bapak Ibu ya. Jadi kita itu bisa memberi tanpa mengasihi, boleh, bisa. Kasih. Tetapi tidak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Kita katakan mengasihi tapi enggak memberi, yaitu kosong saudara ya. Ketulusan hati di dalam memberi adalah konsekuensi logis dari dua hal ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ketulusan hati kita memberi itu dari dua hal ini. Pertama, pemahaman kita akan pengorbanan Kristus bagi kita. Ini saudara. Jadi ketulusan hati kita dalam memberi itu adalah berhubungan dengan seberapa jauh pemahaman kita akan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, kesediaan kita memberikan diri seutuhnya kepada Allah itu saudara. Jadi pengorbanan Kristus dan kesediaan kita dalam memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah seperti jemaat Makedonia. Amin Bapak Ibu. Mau memberi? Mau terlibat dalam pelayanan kasih? Berilah apa yang ada padamu. Ya. Bukan apa yang tidak ada padamu. Ya. Karena Tuhan Yesus berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Dan yang lebih berbahagia, Tuhan Yesus bilang, mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang paling berbahagia. Amin, amin di sini, di luar kagak dilakukan, sami mawon ya, sama aja. Jadi yang paling berbahagia mereka yang melakukan ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.